wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama dan utama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk melihat presentasi dari Ibu Yulia Mitra tentang diseminasi budaya positif. Selawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan, dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita persilakan kepada Ibu Yulia Mitra untuk mempresentasikan diseminasi budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Yulia Mitra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum mulai saya ingin dipantun terlebih dahulu. Belum lagi Pak Yogi, semangat sekali Pak Yogi kayaknya. Habis makan Pak Yogi? Iya. Oh, alhamdulillah. Dapat gratis? Iya. Jangan maju. Dan jalan-jalan ke Kota Baru. Cakep. Jangan sampai lupa membeli gabah. Mantap. Kalau kita ingin maju, Oke. kita harus mau berubah. Cakep. Gimana Bapak dan Ibu, sepakat semuanya? Mau kita berubah? Alhamdulillah. Memang kita harus mau berubah. Kalau bukan kita yang berubah terlebih dahulu, bagaimana kita bisa merubah murid kita ke depan? Jadi dari pertemuan ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan disiplin positif dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Di sini perkenalkan ada fasilitator saya yaitu Ibu Indrayani. Yang di tengah yang paling cantik ya, saya sendiri CGP angkatan 9, insya Allah tahun depan menjadi PG lagi ya, kita hilangkan C-nya. Mohon doanya dari Bapak dan Ibu semuanya. Yang ketiga ada pengajar praktik saya yaitu Ibu Sri Mensawati. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kita di sini dituntut menuntun, bukan menuntun murid. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah kita perlu menuntun siswa kita? Ya Bu Rosi, kenapa alasannya Bu Rosi? Karena kita sebagai Terima kasih Bu Mitra atas kesempatannya. Kita memang perlu menuntun murid kita karena kita adalah merupakan suri tauladan untuk mereka. Jadi kita tidak hanya menuntut, tapi kita adalah menuntut mereka ke arah kebaikan. Terima kasih Bu Mitra. Ya bagus sekali Bu Rosi. Pak Guntur, gimana? Apa alasan Bapak mengapa kita menuntun murid kita? Terima kasih Bu. Kenapa kita menuntun murid? Karena kita harus membawa setiap murid itu ke tujuan yang sebenarnya. Jadi tujuan dari murid adalah bahagia dunia dan akhirat. Jadi kita harus menuntun mereka supaya sampai ke tujuan apa yang kita inginkan. Jadi kalau mereka salah kita luruskan, kalau mereka sudah lurus kita luruskan lagi.
Ya, benar sekali. Kita kasih hapus kepada Pak Guntur. Terima kasih Pak Guntur. Ya, jadi kita memang harus menuntun murid kita. Anak yang salah, anak yang tidak baik bisa menjadi baik kalau kita tuntun. Bisa saja anak kita kekurangan dari keadaan mereka. Bisa saja dari keadaan ekonomi. Sehingga mereka kehilangan arah, mereka akan kehilangan budi pekerti yang luhur. Makanya kita sebagai guru harus selalu menuntun murid kita sampai pada tujuannya. Kita menuntun murid sesuai dengan kuadrat alam. Kuadrat yang sudah Allah berikan dari lahir, kuadrat yang sesuai dengan lingkungan murid kita berada. Jadi kita tidak boleh memaksakan ya di luar kuadrat yang sudah ada pada murid kita. Misalnya monyet tidak bisa kita paksakan bisa berenang, ataupun sebaliknya ikan tidak bisa kita paksakan bisa terbang, atau buah mangga tidak mungkin berbuah durian. Begitu juga kita tidak boleh memaksakan murid kita harus menguasai materi yang kita berikan, karena murid kita sudah memiliki keunikan potensi masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengarahkan agar potensi yang ada bisa berkembang. Menuntun sesuai kuadrat zaman, kita akan membawa murid kita terampil memiliki keterampilan abad 21. Sebagaimana sekarang era digital, kita tidak terlepas dari teknologi. Jadi tidak mungkin sekarang kita mengajar seperti kita apa yang kita dapatkan sebagai siswa dahulu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Filosofi Gajah Dottora juga mengatakan bahwa pendidikan menghamba pada murid. Menghamba pada murid bukan berarti kita harus mengikuti semua keinginan murid, walaupun bertentangan dengan peraturan yang ada. Tetapi bagaimana kita memfasilitasi murid agar bisa mengembangkan potensinya. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Jadi, kita tidak boleh memaksa, dan kita sebagai guru harus mengetahui gaya belajar anak agar sesuai, agar tujuan pembelajaran kita nantinya tercapai. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Mungkin sebagai petani, kalau kita ingin menghasilkan hasil yang maksimal, hasil panen yang banyak, mungkin perlu perawatan yang baik pula. Begitu juga dengan murid kita. Kita ingin menghasilkan murid yang sukses, murid yang berkarakter, maka harus kita rawat. Dan untuk menuntun itu dibutuhkan ketauladanan. Ketauladanan mulai berasal dari kita sendiri, baru kita bisa menuntun murid kita. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar murid. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, kita membahas mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila.
Bapak Ibu guru hebat, saya rasa kita semua sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Karena lebih kurang 2 tahun terakhir kita sudah memakai kurikulum merdeka. Ya Bu Rosi, silakan sebutkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Mitra. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kemudian gotong royong, berkebinekaan global, dan berpikir kritis dan kreatif. Terima kasih Bu Mitra. Ya, bagus sekali Bu Rosi. Ada 6 ya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif, inovasi dan kreatif ya. Nah, mungkin Pak Guntur bisa menyebutkan kira-kira seperti apa yang diharapkan dari siswa kita yang bernalar kritis. Terima kasih Ibu Mitra. Menurut pendapat saya bahwa siswa yang bernalar adalah siswa yang ketika dia mendapatkan informasi, dia tidak langsung menerima. Dia akan menyerap dulu informasi yang dapat, kemudian mencari sumber kebenarannya. Jadi dia berpikir, tidak langsung menerima sebuah informasi tanpa mencari lebih dulu kebenarannya. Mungkin itu menurut saya. Oh iya. Ya, bagus sekali Pak Guntur. Kita kasih aplaus kepada Pak Guntur. Pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi di sini maksudnya itu kita memberi keleluasaan kepada murid untuk bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan keadaan belajarnya, profil belajarnya, bisa juga sesuai dengan bakat dan minat yang ada. Jadi pada pembelajaran terdiferensiasi kita tidak hanya berfokus pada hasil, kita juga berfokus pada proses atau konten maupun materi yang akan kita pelajari, sehingga semua murid kita dapat belajar sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang kedua, disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata disiplin. Bu Rini, kira-kira kalau Ibu mendengar kata disiplin, apa yang Ibu ingat? Terima kasih Bu Mitra atas waktu yang diberikan. Kalau menurut pendapat saya, disiplin itu adalah sebuah tingkah laku dari seseorang yang merubah mindset atau perilakunya dari yang tidak baik kepada yang baik. Misalnya, biasanya dia tidak tepat waktu datang ke sekolah, sekarang dia sudah tepat waktu, berarti merubah kebiasaannya yang buruk dan jelek. Jadi disiplin itu adalah sebuah tingkah laku, itu pendapat saya. Ya, berarti di sini dia menghargai waktu ya Bu ini ya. Menghargai waktunya. Ya Bu Lucy, kira-kira apalagi yang Ibu ingat kalau mendengar istilah disiplin? Ya, terima kasih kepada Bu Mitra. Menurut saya disiplin itu adalah suatu tingkah laku yang merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih menghargai waktu dan pribadi yang lebih baik. Itu kalau menurut saya Ibu. Terima kasih Bu Lucy. Mungkin ada yang ingin menambahkan Bapak dan Ibu guru hebat semuanya? Pak Ali? Terima kasih Bu. Kalau menurut saya disiplin positif itu adalah sesuatu penghargaan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri dengan tujuan dia bisa berperan kepada yang lebih baik untuk masa depannya yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ali. Jadi kita sepakat semua ya, disiplin bisa merubah kita
dari yang tidak baik, dari yang kurang baik menuju perilaku yang lebih baik lagi. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan yang mungkin setiap hari kita sudah melihat, kita sudah mengalami bagaimana anak-anak kita yang sering tidak disiplin, sering kita panggil, sering kita proses perilakunya yang tidak sesuai dengan disiplin yang sudah ada di sekolah kita. Mungkin mereka merasa tidak nyaman karena mereka terus saja yang dipanggil atau bermasalah. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menambahkan kesadaran serta memendayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini diharapkan disiplin positif berasal dari motivasi intrinsik, berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Dia berpihak kepada terhadap aktivitas yang ia lakukan, bukan karena ia takut dihukum, bukan takut ia karena diancam. Bisa saja anak kita datang ke sekolah tetapi hatinya menolak. Dia takut dihukum ataupun diancam oleh orang tuanya di rumah. Jadi dari disiplin positif diharapkan memang anak kita termotivasi dari dalam dirinya sendiri sesuai dengan keyakinan nilai kebajikan yang sudah ada. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kami yakin dan saya Bapak Ibu yakin bahwa setiap tindakan yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Kira-kira Pak Guntur tujuannya datang ke sini apa? Mencari ilmu. Ya Bu Rosi bisa menambahkan? Tujuan datang ke sini yang pertama tentu seperti yang dikatakan oleh Pak Guntur tadi, menambah ilmu dari yang kita yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang berikutnya mencoba melakukannya, menerapkannya di sekolah dari hal yang tidak kita lakukan, yang harusnya kita lakukan tapi kita tidak lakukan karena kita udah paham, maka insya Allah akan kita lakukan sebagai seorang pendidik. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan mempunyai tujuan, dan setiap apapun perbuatan tujuan besarnya yaitu kita agar keinginan kita semua tercapai. Tercapainya keinginan kita sebenarnya adalah satu keinginan atau dua lebih keinginan. Sebenarnya kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup bisa saja kebutuhan akan rumah, kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan biologis. Mungkin di sini ada sebuah kasus, misalnya ada siswa kita yang bernama si Ari ya. Dia sering mengambil makanan temannya pada saat jam makan.
Kalau kita sebagai guru mungkin kita bertanya, Ari, mengapa kamu sering mengambil makanan temanmu? Jika si Ari menjawab, karena dia lapar, bisa saja si Ari ingin memenuhi keinginan, ingin memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap kita ingin menyayangi dan ingin disayang oleh semua orang. Kebutuhan ini akan bersangkutan dengan hubungan atau interaksi sosial. Anak yang memiliki kebutuhan kasih sayang yang tinggi, dia akan akrab dengan keluarganya. Dia mau belajar karena gurunya, ataupun dia sangat mementingkan temannya. Kebutuhan yang dari kasus si Ari tadi, karena dia mengambil makanan temannya, nanti temannya akan memperhatikannya. Dia butuh perhatian dari temannya, dan temannya akan mengadu kepada gurunya, dan akhirnya guru mengadu kepada orang tuanya. Berarti si Ari dia membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, makanya dia bersifat seperti itu. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan di sini adanya implementasi diri. Kebutuhan akan potensi yang sudah ada. Mau diakui tentang potensi dirinya. Orang yang memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi, dia akan sangat kecewa sekali jika ia mengalami kegagalan. Dia akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti kasus si Ari tadi. Mengapa dia mengambil makanan temannya? Kalau dia menjawab, karena ia iseng, karena ia ingin terlihat berani oleh teman-teman, sehingga temannya takut dan menuruti semua keinginannya. Kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan. Anak yang memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi, ia senang terhadap apa yang ia lakukan. Ia akan menikmati apa yang ia senangi. Yang menarik buat dia akan dia kerjakan. Misal dari kasus si Ari, mengapa kamu mengambil makan teman? Karena mungkin dia sudah bosan. Setiap hari orang tuanya makanannya itu saja. Sehingga ia ingin mencoba makanan temannya yang beragam. Jadi ia ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan. Senang melakukan apapun yang dia inginkan. Si Ari mengambil makanan temannya karena ia senang menjahili temannya. Dia senang melihat wajah temannya ketika dijahili. Makanya dia melakukan hal tersebut. Jadi ketika si Ari mengambil makanan temannya, sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Dia senang melihat ekspresi temannya kalau ketika diambil makanannya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi tidak asing ya bagi kita ya Bapak Ibu. Bu Rosi, kira-kira apa motivasi? Terima kasih Bu Mitra. Motivasi itu kalau menurut saya adalah suatu keinginan, suatu dorongan atau keinginan dari seseorang agar kita mau melakukan sesuatu. Jadi itu motivasi menurut saya Ibu Mitra.
Ya, terima kasih Bu Rosi. Kita kasih aplaus dulu kepada Bu Rosi ya. Mungkin ada Bapak Ibu guru hebat yang ingin menambahkan, Pak Guntur? Alhamdulillah, motivasi menurut saya adalah satu keinginan yang timbul di dalam diri, misalkan motivasi untuk menikah cewek gitu, misalkan, atau motivasi Subhanallah. mencapai juara kelas. Jadi sesuatu yang muncul dari dalam diri sendiri. Terima kasih Bu. Ya, oh ya, motivasi intrinsik ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seseorang melakukan motivasi yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya. Bisa saja anak kita yang rajin ke depan kelas atau sering mengerjakan PR karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Inilah motivasi yang idealnya. Kalau bisa kita bermotivasi memang karena kita yakin akan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada, keyakinan-keyakinan jelas yang sudah ada. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya yang merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada hukuman. Ternyata hukuman itu tidak baik kita terapkan. Mungkin selama ini kita sudah kurang pas ya, karena selama ini kita sering mengait-ngaitkan kata mendisiplinkan siswa dengan hukuman. Karena hukuman itu menyakitkan. Hukuman itu biasanya berkaitan dengan kondisi fisik, dan itu hanya berlaku searah dari guru saja, dan itu hanya berlaku dalam jangka pendek untuk sementara, tidak membuat anak disiplin untuk selamanya. Dan hukuman juga membuat siswa kita tidak nyaman, siswa kita takut. Jadi mungkin ada ya Bapak Ibu kita temui siswa kita hanya takut dengan guru tertentu saja. Ada siswa kita yang tidak menghargai guru lain. Nah, itulah konteks dari hukuman. Dia hanya takut kepada guru tertentu saja. Yang kedua, siswa bisa saja siswa menyembunyikan kesalahan. Dengan hukuman bisa saja siswa menyalahkan temannya, mencari kesalahan temannya. Dengan hukuman, murid bisa menjadi rendah diri. Adapun konsep disiplin identitas gagal yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan akan mengurangi keikhlasan seseorang untuk berbuat sesuatu kebajikan. Banyak yang kita temui orang yang gila akan penghargaan. Mereka melakukan segala cara agar mendapatkan penghargaan. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Hubungan antara teman, hubungan antara koneksi, hubungan antara bawahan dan atasan. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Yang saya sebut tadi, orang menghalalkan segala cara. Walaupun mungkin sebenarnya itu bukan kreativitas dia, tetapi dia akan melakukan apapun agar dia mendapat penghargaan.
Penghargaan ternyata dapat menghukum dengan sistem ranking. Jadi bersyukurlah kita, kurikulum Merdeka sekarang kita tidak ada lagi istilah ranking. Kita harus percaya dan yakin bahwa setiap anak didik kita memiliki keunikan dan potensi masing-masing. Mungkin Bapak dan Ibu guru ada yang sudah punya anak ya. Sama enggak potensi atau sama enggak keunikan anaknya masing-masing? Berbeda ya. Nah, itu yang satu rahim ya, apalagi dengan berbeda rahim. Jadi penghargaan bisa menghukum sistem ini, dan penghargaan bisa merampas hak untuk menghargai dirinya. Orang yang ingin merasa berharga di orang lain sebenarnya, kalau dia melakukan cara yang tidak halal, sebenarnya di mata orang lain dia tidak berharga. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi merupakan penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita harus memantau, memonitoring anak kita apakah dia melakukan konsekuensi yang sudah ada. Ada stimulus respon, membuat murid menghormati peraturan, dan murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Ada istilah restitusi. Restitusi cara untuk menerapkan disiplin positif ya. Jadi murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada permasalahan, pemecahan masalah jangka panjang. Murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol, dirinya yang megang kendali kontrol, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Sepertinya karena waktu siang ya, Bapak dan Ibu kurang semangat ya. Bagaimana kalau kita kasih semangat dulu? Ya Bapak Ibu semuanya, kita tetap duduk di bangku masing-masing ya. Tapi sepertinya ada yang perlu dipindah, yang Bapak yang cowok sama yang cowok, yang cewek sama yang cewek. Berbahaya ya nomorin. Pak. Mama aja lah. Tak bisa, Pak. Tak masalah. Jadi Pak Utu nanti berpasangan dengan Pak Igit ya. Pak Ali. Nah, jadi kita pegang pundak teman kita masing-masing ya. Siang-siang biasanya kita kan zikir pagi dan zikir sore. Nanti bergantian. Tenang saja Pak Igit, bergantian. Tapi hati-hati Pak Guntur, mungkin nanti Pak Igit tambah capek-capek. Nah, kita memijitnya sambil berzikir ya. Jadi berzikir itu bisa kapan saja dan di mana saja. Bapak Ibu turutin saya semuanya. Berzikir semuanya, mengucapkan. Dah, ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Balik lagi. Kasihan yang ditukar lagi yang mijaknya. Ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Bagaimana Bapak Ibu? Kita ulang lagi. Cukup? Nah, cukup ya. Salah dia menunjuk salah apa dari Allah. Apa yang Allah itu? Pak Guntu mungkin saking semangatnya ya. Jangan sesat. Dan kita lanjut Bapak dan Ibu, konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama,
bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi bisa memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Contoh perbedaan di sini, contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kira-kira ada enggak Bapak Ibu yang pernah melaksanakan hukuman seperti ini? Pernah. Melihat pernah Bu. Bu Rosi melihat? Oh Pak Guntur. Oh iya, maklum lah ya matematika, anak sering tidak mengerjakan PR ya. Juga dihukum. Yang tidak dihukum? Siswi. Oh siswi. Ternyata Pak Guntur sudah menerapkan diferensiasi antara siswa cowok dan siswa cewek ya. Ya. Kesiswian. Siswian Bu. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Bisa saja karena murid tidak mengerjakan PR, dia tidak jadi datang ke sekolah. Karena dia takut ditegur Pak Guntur tidak mengerjakan PR matematika, dia tidak jadi datang sekolah. Padahal dia sudah pergi sekolah dari rumah. Jadi hukuman itu ternyata tidak baik. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakannya sebanyak 3 kali lipat. Mungkin pengalaman kita di SD ya Bapak Ibu, kalau kita melakukan kesalahan kita disuruh mencatat 1 halaman atau 2 halaman. Saya tidak akan mengulangi mencontek teman lagi sampai malam kan? Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini restitusi yang ideal yang seharusnya kita lakukan dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini ada kasus ya. Kasus yang pertama, Arya keliling lapangan 5 kali karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira kasus yang pertama ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman Pak Guntur, kenapa? Konsekuensi. Coba dulu Pak Guntur, kenapa alasannya itu hukuman? Karena berupa fisik. Berupa fisik. Ya, Bu Rosi? Oh iya. Dia bukan guru olahraga ya Bu ya? Bukan. Oh iya. Hukuman Bu. Ya, berarti yang pertama itu hukuman ya berupa fisik. Karena dia tidak sesuai dengan bidang studinya. Yang kedua, Regi harus membersihkan meja karena menumpahkan air secara tidak sengaja. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, karena dia menumpahkan air. Konsekuensinya dia harus bertanggung jawab apa yang dikerjakan. Yang ketiga, Riko push up 10 kali karena makan di kantin saat jam pelajaran. Hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Hukuman. Hukuman berupa fisik lagi. Lima, posisi kontrol restitusi. Penghukum. Guru yang sebagai penghukum biasanya dengan wajah yang menakutkan ya. Siswa menjadi takut
dengan muka yang berat, suara yang keras, membuat rasa bersalah. Di sini membuat rasa bersalah, dia akan membuat suasana yang sangat nyaman sekali, suasana hening, sehingga orang yang bersalah akan semakin merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Guru dan siswa sebagai posisi teman ada dampak positif dan dampak negatif. Yang negatifnya, jika guru tidak memenuhi keinginan siswa, maka siswa akan kecewa dengan guru tersebut. Yang positif, guru menjadi akrab dengan siswa. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Selama proses pembelajaran, posisi pemantau, ia selalu memantau siswanya dalam belajar. Posisi pemantau mempunyai data yang akurat dan valid mengenai perilaku siswa. Mungkin dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Manajer di sini berarti bukan kita yang membimbing siswa ya, kita hanya membimbing siswa untuk kontrol pada dirinya. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana? Yang Bu Rosi? Terima kasih Bu Mitra. Mungkin selama ini posisi kontrol yang saya lakukan itu pertama membuat rasa bersalah, sering juga sebagai pemantau sesuai dengan peraturan yang ada. Mungkin 2 itu saja. Insya Allah kalau penghukum itu jarang sekali saya lakukan, teman juga jarang, manajer lagi. Mungkin untuk ke depan berupaya untuk merubahnya step demi step. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rosi. Pak Guntur, kira-kira Pak Guntur selama ini di posisi mana? Terima kasih Bu. Mungkin selama ini saya ada di hukum dan berbuat salah Bu. Ya, Tapi mungkin setelah dapat ibu dari ibu, mungkin saya bergeser ke pemantau atau kalau bisa jadi seorang manajer. Ya, kita kasih aplaus Pak Guntur ya, perubahan diri ya. Walaupun manajernya nggak dibayar Bu, ada gajinya. Ada dibayar langsung dari Yang Maha Kuasa ya Pak Guntur. Iya. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita sebagai penghukum, mungkin kita akan berkata kepada siswa, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas atau barisan. Itu yang sebagai penghukum. Sedangkan pembuat rasa bersalah, mungkin kita sebagai guru akan mengatakan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu nak, ibu kecewa sama kamu. Jadi suara kita pelan ya, lambat. Posisi teman, ayolah tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ada posisi pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Sedangkan posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Dan untuk lebih memahami tentang posisi kontrol, mari kita saksikan ada posisi kontrol berikut ini. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu,
saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya Jadi, sebagai jawab. posisi pemukul, Sudah Bu Guru terlambat, menerapkan masih berani jawab pula. fisik ya untuk Sekarang, melakukan keliling disiplin sekolah. lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Untuk sebagai teman. Nah, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu Di saya sini Guru membawa mulai anak saya, Bu. menggunakan suaranya ya. Kamu Karena malah ini menyalahkan membuat ibu anak merasa kamu. bersalah. Kamu bukannya anak yang larinya, Pak. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Berikutnya yaitu mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gimana Bu Rosi? Mengapa harus ada keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu ada hubungan kita dua arah antara siswa dengan guru, sedangkan peraturan itu hanya kita yang menentukan, mereka harus melaksanakan. Seperti itu Ibu Rita. Ya benar sekali Bu Rosi ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa Pak Emil? Mengapa kita menggunakan peraturan itu?
mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ya Pak Igit ya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Mitra. Untuk penggunaan helm itu adalah aturan yang dikeluarkan oleh yang berwajib untuk menjaga keamanan para pengendara motor dan tidak mengganggu keamanan dari pengendara yang lainnya. Nah, jadi dari situ nampak antara peraturan dan yang keyakinan. Kalau peraturan mungkin kita hanya akan takut ditilang, tetapi kalau keyakinan mungkin untuk keselamatan kita ingin selamat di perjalanan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bu Lucy, kira-kira mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Terima kasih kepada Mitra. Kenapa kita harus pakai masker dan cuci tangan? Agar kita apa yang kita makan terbebas dari bakteri dan kesehatan tubuh kita juga akan jauh lebih baik. Gitu. Iya, benar sekali Bu Lucy. Kita kasih hapus untuk kita bersama ya Bapak dan Ibu. Di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di 10.4 ya. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama yang saya lakukan ialah berdiskusi tentang peraturan. Berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, saya merumuskan bersama siswa merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan keyakinan di kelas. Dan ini contoh keyakinan kelas 10.4. Nanti mungkin Bapak Ibu yang mengajar di 10.4 akan nampak di dinding paling belakang. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal, pernyataan yang universal, nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati untuk dilaksanakan. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat. Jadi di sini akan tampak ya antara perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan bisa saja hanya berlaku sepihak, bisa saja hanya kita sebagai guru yang membuatnya. Kita tidak melibatkan murid. Sementara keyakinan, kita di sini bersama-sama murid untuk membuat keyakinan yang positif yang akan kita laksanakan bersama. Dan melaksanakan keyakinan kelas ini bukan hanya siswa saja, guru juga terlibat melaksanakannya. Nah, untuk menerapkan keyakinan kelas dan nilai-nilai positif yaitu melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Di sini mungkin ada pertanyaan guru ataupun pernyataan guru. Mungkin semua kita pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Terhadap anak yang memiliki perilaku yang bermasalah atau yang melanggar peraturan, mungkin kita bisa menanyakan kepada siswa, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Bisa saja siswa yang sering mencontek, kenapa dia sering mencontek? Atau dia yang membuli temannya, kenapa kamu membuli teman kamu? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita mengetahui tentang nilai-nilai kebajikan, kita mengetahui tentang keyakinan-keyakinan yang kelas yang ada, kita mengetahui tentang
kebaikan, bagaimana perilaku kita ke depannya. Menstabilkan identitas yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Contoh perkataan dari validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk daripada itu. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga karena kamu mempertahankan diri. Kamu boleh mempertahankan, tapi tambah dengan sikap yang baru. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Bapak Ibu di sini, Pak Guntur, kira-kira apa yang Bapak percaya sebagai keluarga di sini? Halo, Bella, Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya percaya sebagai keluarga di sini adalah semua teman-teman guru, pegawai dan juga semua murid-murid ISPA Negeri 2. Karena itu adalah sebuah keluarga. Iya. Lagi pakai sobat. Satu keluarga ya. Semuanya keluarga. Ada Tapi isinya, ada. bukan untuk menjadi nafkahnya itu. Oke, terima kasih. Ini semua stakeholder SMA 2 adalah keluarga bagi saya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Guntur, dan betul sekali ya, kita adalah dalam satu keluarga besar SMA Negeri 2 Kota Solo. Apa nilai umum yang telah disepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas? Bu Lucy, coba sekarang Ibu Lucy anggap Bu Lucy sebagai siswa. Apa bayangan Bu Lucy tentang kelas? Bayangan saya tentang kelas itu adalah kelas yang mana gurunya menyenangkan, yang tahu bagaimana saya ini maunya seperti ini. Jadi guru tuh menerangkan dengan keadaan yang lebih ceria, yang lebih sabar, dengan rasa merangkul lah, seperti itu kira-kira Ibu. Oh iya, benar sekali Bu Lucy ya. Jadi intinya murid merasa bahagia dengan pembelajaran yang ada di kelas. Kamu mau jadi orang seperti apa? Pak Egit, kamu makan? Pak Egit mau jadi orang seperti apa? Baik, terima kasih Bu Fitra. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, khususnya orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang berada di sekeliling saya, kemudian menjadi seorang yang bisa menginspirasi orang lain. Masya Allah, mulia sekali ya. Keinginan Pak Egit ingin manfaat orang lain. Badatun tabatun warabun gafur ya. Dah. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas. Ini Fauzan kelas 12 MIPA 4. Kebetulan dia sering terlambat belajar dengan saya. Fauzan, suatu kesalahan itu merupakan hal yang manusiawi ya. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Tapi kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Kamu setuju kan? Mari kita cari solusinya bersama ya. Fauzan, kamu sering terlambat. Tahap validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu sering terlambat? Fauzan, kamu tahu kan kesepakatan kita tentang keyakinan kelas? Ini menanyakan keyakinan. Kalau terlambat, sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar?
disiplin sholat. Menurut kamu itu penting kan? Karena disiplin Indonesia itu tidak menjalankan lain Betul, menghargai waktu itu penting dan bermanfaat untuk kita. Seperti juga menghargai sekitar kita. Jika tidak menunggu, kita dapat melatih menghargai kebenaran. Bila Fauzan, sikap kamu sudah sangat baik dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi? dengan cara saya tidur di luar, tidak berdatang dan tidak menemani. Baik Fauzan, sekarang kamu sudah menemukan solusinya. Sekarang ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang kamu kembali ke kelas ya. Nah, itulah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amon atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan mungkin untuk hari ini dari pembagian praktik baik saya tentang disiplin positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan bersama dan memotivasi kita untuk berubah untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan dari saya sendiri. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Yulia Mitra tentang budaya positif yang telah beliau paparkan tadi. Silakan Bapak Albert. Silakan Bapak Albert. Dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti materi yang telah dijelaskan tadi, pertanyaannya adalah seperti apakah posisi kontrol yang baik untuk dilakukan pada siswa pada saat ini? Terima kasih Pak Albert. Baiklah Ibu Mitra, itu pertanyaan atau umpan balik dari rekan kita yang bertanya tentang posisi kontrol mana yang paling baik di antara kelima posisi kontrol yang udah Ibu jelaskan tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosi. Baiklah, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Pak Albert. Posisi kontrol manakah yang paling baik atau ideal yang harus kita terapkan? Menurut saya sendiri, dari 5 posisi kontrol tersebut, posisi kontrol yang paling baik yang harus kita terapkan adalah posisi manajer. Karena di sana guru dan siswa terlibat dalam menyelesaikan masalah siswa tersebut. Kita dapat mengajarkan kepada siswa bagaimana dia bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu saja. Terima kasih pada Ibu Yulia Mitra. Gimana Pak Albert? Terima kasih kepada Bu Mitra telah menjawab pertanyaan. Jadi setelah pertanyaan terjawab, jadi kami telah memahami posisi kontrol apa yang harus kami lakukan untuk selanjutnya. Jadi dari yang tadi, posisi kontrol manajer itu sangat efektif untuk dilakukan di pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Albert. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pas? Oke. Nah, dengan berakhirnya
pemaparan dan umpan balik dari kita semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk diri kita dan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya sebagai pembawa acara, kalau ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Sayuti, SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Solo, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya mengapresiasi terhadap guru-guru SMA Negeri 2 Kota Solo yang telah mengikuti program calon guru penggerak Angkatan 9 ini. Pada kesempatan ini, saya mengapresiasi tentang budaya positif, di mana kita selaku institusi pendidikan memang selalu harus berpikir kepada hal-hal yang positif. Pada kesempatan ini kelima calon guru penggerak SMA Negeri 2 Kota Solo membahas tentang budaya positif. Artinya apa? Setelah mengikuti apa yang telah dipaparkan oleh para calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Kota Solo dan termasuk dari teman-teman yang telah menjadi guru pengajar praktek dan guru penggerak yang ada di Kota Solo, di SMA Negeri 2 Kota Solo, maka saya berkeyakinan bahwa dengan adanya para guru-guru penggerak yang memiliki sifat-sifat ataupun budaya positif, ini akan membawa kebaikan kepada para siswa kita. Karena dengan kita memiliki budaya positif, kita sadar bahwa murid adalah butuh ataupun perlu bantuan dari guru-guru kita. Karena pada hakikatnya kita adalah untuk memfasilitasi bahwa bagaimana para siswa kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu, segala sesuatunya perlu kita tinjau pada hal-hal yang positif. Nah, demikian budaya positif perlu kita tumbuh kembangkan di sekolah kita dalam rangka meningkatkan potensi-potensi yang ada di para murid-murid kita. Terima kasih. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Kumalasari, guru matematika SMA Negeri 2 Solo. Begitu banyak ilmu yang saya dapatkan dari materi budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satu materi yang saya dapat adalah tentang posisi kontrol. Posisi kontrol ini sangat banyak saya ambil manfaatnya. Biasanya saya menggunakan penghukum dan penghukum, tapi sekarang saya tidak lagi menggunakan penghukum karena penghukum itu sangat mengenakan sangat buruk untuk siswa kita. Jadi sekarang saya akan beralih, insya Allah saya akan beralih ke posisi manajer. Terima kasih atas materi yang telah Ibu Ilya Mitra berikan kepada kami. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kami semua dan kedepannya pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.